Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya yang hadir pada hari ini. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi Pendidikan Agama Islam semester 6. Dengan saya sendiri Riko Setiawan sebagai moderator dan rekan-rekan saya yaitu ada Saudari Opi Alhamdini, Nurul Anissa, Rahmawati Putri, Salsabila Nur, dan Saudara Reza Gunawan. Baik, untuk materi pada hari ini kita akan menjelaskan tentang penyakit menular adalah takdir dan ketetapan Allah, kehendak Allah. Baik, langsung saja ya. Pada materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Rahmawati. Kepada Saudari Rahmawati dipersilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja, di sini ada takdir. Takdir merupakan rukun iman yang keenam, dan kita sebagai umat Islam itu harus meyakini tanpa ada keraguan. Akan tetapi kebanyakan orang itu salah mengartikan takdir. Mereka menganggap apa yang terjadi dengan manusia itu sudah ditakdirkan dan hanya bisa pasrah tanpa adanya usaha. Ada juga yang mengartikan bahwa setiap manusia itu diberi kebebasan untuk memilih jalan hidupnya, karena setiap manusia akan bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Nah, dari kedua pernyataan tersebut yang tadi disebutkan, bahwa itu merupakan kesalahan dalam mengartikan takdir. Jadi, sebentar. Yang jelasnya itu, Rasul dan para sahabatnya itu meyakini dengan sepenuhnya akan adanya takdir yang meliputi semua makhluk, bukan hanya manusia, tetapi tidak menghalang untuk terus berusaha semaksimal mungkin, walaupun tidak sejalan dengan harapan tidak melampiaskan semua kesalahan itu kepada Allah. Nah, di sini takdir itu berasal dari akar kata yang dari asal kata qadaro, ya, yang berarti itu memberi kadar, mengukur atau ukuran, yang mana Allah telah menetapkan kadar, ukuran atau batas tertentu pada diri, sifat dan kemampuan makhluknya. Jadi semua makhluk Allah itu telah ditetapkan takdirnya, dan Allah itu menunjukkan arah yang mereka tuju seperti surat Al-A'la dari ayat 1 sampai 3. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Yang artinya, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan semua makhluk dan menyempurnakannya, yang memberi takdir kemudian mengarahkannya. Nah, takdir itu merupakan sebuah sebutan atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini pengetahuan Allah itu yang meliputi seluruh alam. Allah itu menulis segala peristiwa yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu, baik kepada alam manusia atau maupun baik kepada alam maupun manusia. Nah, bukan berarti Allah itu
memaksakan kita untuk melakukan, akan tetapi kita menginginkan lalu melakukan takdir untuk nah Allah itu hanya untuk menyelaraskan saja menyelaraskan takdir dengan keinginan manusia. Jadi manusia itu diberkahi kelebihan akal untuk mampu membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu hanya membimbing kita untuk menuju amal kebaikan yang menyebabkan kita mempunyai keinginan dan kemudian melakukannya. Nah, agar amal kebaikan kita didapat melalui keimanan, ketaatan yang tulus dan berdoa agar selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan hanya itu, takdir itu bukan hal yang gaib ya, atau misterius yang bisa kita terima begitu saja. Tetapi takdir itu merupakan sesuatu keharusan yang bagi kita itu untuk mempelajarinya dan menelitinya. Jadi kan sudah dijelasin takdir itu ketentuan Allah atas apa yang terjadi di alam ini. Apa yang terjadi sekarang, besok dan seterusnya itu adalah sudah ditentukan oleh Allah jauh sebelum menciptakan alam ini. Jadi apa yang terjadi di dalam ini itu merupakan hukum alam. Dalam hal ini bisa disebutkan sunatullah. Nah, sunatullah itu mencakup dua hal. Yang pertama, takdir yang mencakup masalah hukum alam yang mengenai benda-benda mati dan hukum-hukum yang mencakup kejadian-kejadian yang mempunyai kaitan dengan aspek alam gaib. Nah, sunatullah itu berlaku atas alam kosmos meliputi bumi, bulan, matahari, dan bintang. Nah, salah satu bukti bahwa Allah itu berkuasa yakni berjuta bintang dan planet yang mengelilingi matahari dengan berbagai kecepatan dan jarak dengan peraturan dan daerah tertentu masing-masing planetnya. Nah, planet bumi itu adalah tempat kita berpijak yang berbentuk bundar atau oval ya. Itu berputar keliling dalam waktu sehari semalam atau 24 jam. Dan berputar keliling matahari selama 1 tahun penuh. Nah, jadi dari pelajaran ini dari perjalanan bumi keliling dirinya maka timbullah malam dan siang. Nah, malam artinya bumi membelakang kepada matahari, sedangkan siang itu menghadap matahari. Dan dari perjalanan bumi keliling itu dan dari perjalanan bumi keliling matahari, maka terjadilah musim di bumi ini. Sekian dari pemaparan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Rahmawati. Penyampaian yang disampaikan sangat menarik ya, teman-teman. Baik, untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Opi Alhamdini. Kepada Opi Alhamdini dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi yang kedua yaitu penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat berpindah dari satu individu ke individu lain, baik pada manusia maupun hewan. Penyakit menular disebabkan oleh agen biologi seperti mikroorganisme patogenik atau yang bisa disebut virus, bakteri, dan fungi, serta parasit.
Keberadaan mereka di dalam atau di permukaan tubuh dapat mengakibatkan infeksi atau investasi, perpindahan agen infeksi atau parasit tersebut dari individu yang sakit ke individu yang sehat dapat menyebabkan menularnya penyakit. Sakit atau musibah yang ditimpakan Allah kepada seorang mukmin merupakan ketentuan dari Allah. Semua yang di alam semesta ini tidak berlaku kecuali ketentuan dari Allah. Akan tetapi, tidak ada ketentuan musibah yang ditimpakan Allah kepada orang yang beriman kecuali ada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Lalu, apakah seorang hamba yang beriman mendapatkan musibah dari Allah dengan suatu penyakit merupakan takdir atau dosa seumur hidup? Karena itulah perlu dipahami dari tiga hal berikut. Yang pertama, yakni Allah akan mengampuni segala kesalahan kita yang pasti ada karena Allah menganggap bahwa ini adalah hamba yang kucintai, tetapi ia punya dosa, maka Allah tidak mau menyiksanya nanti di akhirat, maka Allah timpakan musibah saat ini di dunia. Hal ini dilakukan Allah karena ingin membebaskan orang tersebut dari siksa di akhirat. Dan itu bukanlah aib karena akan Allah muliakan. Seperti itu. Lalu yang kedua, mungkin seseorang tersebut banyak beristighfar atau sudah habis dosanya karena sudah banyak istighfar. Lalu kenapa orang tersebut ditimpakan musibah? Karena di sini jika orang tersebut tidak punya dosa, maka Allah mengangkat derajatnya dan inilah yang didambakan orang beriman. Dan jika bukan karena Allah mengangkat derajat seseorang, maka yang ketiga adalah Allah akan berikan tabungan pahala yang berlipat-lipat. Dan nanti orang-orang yang sakit ini di akhirat ia akan merasa bingung mengapa mendapatkan pahala banyak dan artinya yang sakit oleh Allah akan diberi pahala. Tapi kuncinya adalah sabar dengan menyerahkan segalanya kepada Allah. Dan yang terakhir, perlu diketahui bahwa sesakit-sakitnya orang beriman di dunia itu waktunya terbatas. Tetapi orang kafir yang tidak punya iman akan merasakan sakit nanti di alam barzah selama ratusan bahkan ribuan tahun. Hingga nanti pada saat hari dibangkitkan di padang mahsyar dan masuk ke neraka yang tidak terbatas. Sekian pemaparan dari saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Saudari Opi Alhamdulillah yang sudah menjelaskan tentang materi penyakit menular. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Salsabila Nur. Kepada Saudari Salsabila Nur, dipersilakan. Ditunggu dulu sebentar. Baik. Kemudian pembahasan selanjutnya. Opi, next slide. Mohon maaf sebelumnya suara kedengaran jelasnya ya? Kedengaran. Materi selanjutnya yaitu hadis tentang penyakit menular. Di sini ada hadis yang berbunyi Hadasi Abdullah ibnu Muhammad hadasana Mishamu benu Yusuf akhbarna Ma'mar aniz Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la adwa wala safara wala hama faqala a'rabiyah ya Rasulullah fama balul ibil takunu firramli ka'annaha dibai fayuhlituha
ba'irul ajrabu fayajribuha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman a'dal ula, yang artinya menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad, menceritakan kepada kami Hisham bin Yusuf, mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada adwa, penyakit menular, dan tidak ada safar, kesialan di bulan Safar, dan tidak juga hamah, burung hantu. Kemudian seorang laki-laki Arab Badui berkata, wahai Rasulullah, apa yang terjadi pada unta di padang pasir yang terlihat lincah seperti kijang? Lalu unta yang berpenyakit kudis mencampurinya, kemudian menjadikannya berkudis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, siapakah yang pertama kali menularkannya? Diriwayatkan dari Abu Hurairah Bukhari, nomor hadis 5770. Untuk selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Salsabila Nur. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Reza Gunawan. Kepada Saudara Reza Gunawan, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih moderator. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk syarah hadis atau penjelasan hadisnya itu begini. Kata hamah adalah bentuk plural dari kata hawam yang berarti binatang yang berbisa atau dikatakan juga binatang melata yang membahayakan manusia. Mereka, binatang itu tidak membahayakan karena diri mereka sendiri, tapi karena bisa membahayakan, jadi mereka ini bisa membahayakan jika oleh Allah menghendaki binatang tersebut membahayakan bagi orang yang dikenai oleh binatang ini. Zubair bin Bakar menyebutkan bahwasanya orang Arab pada masa jahiliyah dulu mengatakan apabila ada seorang yang dibunuh dan belum dibalaskan dendamnya, maka keluar dari kepalanya hamah, yaitu cacing yang mengelilingi kuburannya seraya berkata, berilah aku minum, berilah aku minum. Nah, apabila telah dibalaskan dendamnya, ia akan pergi. Jika tidak, maka ia tetap tinggal. Sedangkan Al-Qaffaz berkata hamah adalah seekor burung malam, yaitu burung hantu. Menurut Ibnu Al-Arabi, dahulu orang Arab jahiliyah menganggapnya sebagai pertanda kesialan. Jika hinggap di rumah seseorang, maka dia akan berkata, si burung hantu ini, celakalah aku atau salah satu penghuni rumah. Maksudnya orang rumahnya gitu ya, berkata begitu. Jadi mempercayai burung hantu itu membawa kesialan. Maka maksud kalimat la hamata dalam hadis adalah tidak ada pertanda kesialan dengan adanya burung hantu dan sejenisnya. Nah, di masyarakat saat ini juga ada lagi ya yang menganggap bahwa burung hantu itu membawa kesialan. Kalau ada burung hantu misal terbang ke rumah si A, nah maka akan ada orang yang menganggap bahwa bakal ada yang meninggal gitu ya, seperti kesialan lah gitu. Nah, terus hadis ini menceritakan seorang Arab Badui yang bertanya kepada Nabi tentang unta sehat yang tertular unta lainnya yang berkudis, karena dahulu orang-orang Arab itu meyakini adanya penyakit menular yang menjadi penyebab penyakit kudis yang menimpa unta sehat. Ini merupakan paham jahiliyah. Mereka meyakini yang sakit apabila bercampur dengan yang sehat, maka akan membuat mereka sakit. Jadi yang sehat itu jadi sakit. Namun syariat Islam menafikan hal tersebut. Ketika orang Badui bertanya tadi ya,
Nabi SAW menjawab, siapakah yang pertama kali menularkannya? Nah, ini adalah jawaban yang sangat retorikal dan jelas. Kesimpulannya, dari mana datangnya penyakit kudis kepada yang menularkannya? Jika jawabannya dari unta lain, maka akan terjadi rangkaian mata rantai yang berturut-turut tanpa adanya titik temu. Begitulah sesungguhnya yang melakukan itu semua adalah Dia yang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi asalnya itu bukan dari unta yang sakit terus kemudian bercampur dengan yang sehat jadi sakit. Ya, bukan dari unta yang sakit itu, tapi penyakit itu datangnya dari Allah gitu ya. Itu sih penjelasan atau syarah dari hadis yang tadi sudah dibacakan oleh Teh Salsabila. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Reza Gunawan. Pemaparannya sangat menarik ya yang dibahas tentang syarah hadis. Baik, untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nurul Anisa. Kepada Saudari Nurul Anisa dipersilakan. Nurul Anisa. Halo. Sebentar ya, kita hubungi Nurul Anisa dulu. Iya, maaf tadi ke kamar mandi dulu. Baik. Selanjutnya adalah pelajaran yang dapat dipetik dari hadis. Islam menetapkan adanya penyakit menular, tetapi penularan tersebut tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan tertular kepada orang di dekatnya. Dahulu, orang-orang jahiliyah menyangka penyakit menular terjadi karena sendirinya. Dengan hadis ini, Nabi membantah keyakinan mereka bahwa penyakit menular itu ada, tapi yang mengizinkan terjadinya penularan adalah Allah. Melalui hadis ini, Rasulullah mencoba mendekatkan perkara penyakit menular kepada logika manusia, agar manusia berpikir bahwa penyebab penyakit bukanlah berasal dari yang sakit, melainkan dari zat yang menciptakan sakit dan menciptakan sehat. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Pada kasus pandemi COVID-19 yang melanda sebagian besar negara-negara di dunia, sebaiknya kita harus menaati anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing, rajin cuci tangan, menggunakan masker, dan menjalani pola hidup sehat dengan makan, tidur, dan olahraga yang cukup. Karena taat kepada ulil amri merupakan perintah Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan di hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih untuk Saudari Nurul Anisa yang telah menyampaikan tentang pelajaran yang dapat dipetik dari hadis. Untuk selanjutnya, yaitu dibuka sesi tanya jawab ya. Dibuka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Kepada teman-teman yang hadir, dipersilakan untuk yang ingin bertanya. Ayo, kepada teman-teman dipersilakan yang ingin bertanya. Baik, ada pertanyaan nih dari Putri Almira. Assalamualaikum, izin bertanya ya Kak. Bagaimana cara kita menyikapi takdir atau ketentuan yang tidak baik dari Allah? Baik, untuk pertanyaannya kita tampung terlebih dahulu ya Putri. Mohon menunggu. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Waalaikumsalam, ya silahkan. Siti Lalisa. Oke, baik. Ada pertanyaan juga dari Siti Lalisa. Iya, jadi untuk materi hari ini itu tentang apa namanya? Tentang penyakit menular adalah takdir dan ketetapan Allah. Oh, ini tadi ada pertanyaan dari Siti Lalisa ya. Apakah setiap penyakit menular adalah takdir dari Allah? Oke, pertanyaannya ditampung terlebih dahulu ya, Siti Lalisa. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Putri Almira. Pertanyaannya tadi bagaimana cara kita menyikapi takdir atau ketentuan yang tidak baik dari Allah. Nah, cara kita menyikapi takdir atau ketentuan yang tidak baik dari Allah, yang pertama itu ya kita harus berusaha gitu, berusaha agar terhindar dari ketentuan yang buruk. Contohnya seperti tidak berkendara saat mengantuk untuk menghindari kecelakaan.
dan berobat ketika terkena penyakit menular. Kemudian yang terakhir bertawakal kepada Allah atas ketentuan yang Allah telah berikan atau Allah telah timpakan kepada diri kita. Jadi cara untuk menyikapi takdir itu apa ya? Kita harus ada usaha terlebih dahulu gitu. Misalnya Allah memberi kita penyakit, maka ya kita mencoba untuk mengobati seperti itu. Jadi setiap penyakit yang Allah berikan itu kan bukan berarti itu adalah takdir gitu loh. Jadi dengan kita berobat, ya kita berikhtiar gitu loh. Tetap ada usahanya gitu, tidak merasa oh ini takdir dari Allah. Lalu kita tidak ada upaya untuk mencoba menyembuhkannya atau bagaimana gitu. Tidak seperti itu. Seperti itu jawabannya untuk Putri Almirah. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Anissa Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Nama saya Anissa Nuraini. Mengenai masalah takdir. Sebenarnya apa penyebab takdir buruk itu dapat terjadi kepada seseorang atau bahkan suatu kaum? Contohnya seperti pemimpin yang tidak amanah. Baik, untuk pertanyaannya ditampung terlebih dahulu ya. Buat teman-teman semua yang ingin bertanya dipersilakan. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Dari Siti Lalisa. Apakah setiap penyakit menular adalah takdir dari Allah? Iya. Jadi sakit atau musibah yang ditimpakan Allah kepada hambanya merupakan ketentuan dari Allah. Semua yang di alam semesta ini tidak berlaku kecuali ketentuan dari Allah. Nah, untuk penyakit menular yang dikatakan apakah takdir dari Allah, sebenarnya untuk penyakit sendiri itu kan jika dikatakan takdir, ya kalau kita berusaha untuk mengobatinya, maka penyakit itu ya hanya sekedar lewat saja gitu. Tapi kalau memang ditakdirkan untuk kita, maksudnya ditakdirkan untuk selama-lamanya gitu, atau ya wallahu a'lam tidak sembuh gitu kan, ya mungkin itu sudah ketentuannya dari Allah. Lalu dengan adanya penyakit yang diberikan oleh Allah itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa penyakit yang diberikan oleh Allah adalah sebagai pengampunan atas dosa kita, untuk menggugurkan dosa-dosa kita kelak di akhirat, dan untuk meringankan siksaan kita di akhirat. Lalu juga perlu diketahui bahwa diberikannya penyakit itu hanya waktunya hanya terbatas gitu loh. Tidak selamanya. Jadi dengan kita berusaha juga, insya Allah penyakit yang Allah berikan itu tidak tidak permanen gitu loh. Jadi masih ada usaha gitu loh. Manusia diberikan penyakit, tetapi masih ada usaha untuk mencoba untuk
mengobatinya, seperti itu. Seperti itu untuk jawaban Siti Lalisa ya. Oke, ada pertanyaan lagi ya dari Aulia Putri Zahro. Assalamualaikum Kak, izin bertanya perihal penyakit karena Allah. Maka sembuh dengan cara ikhtiar, tapi masih ada beberapa orang yang beranggapan bahwa yang menyembuhkan Allah tanpa harus berobat. Bagaimana menurut pendapat kakak-kakak sekalian? Baik, pertanyaannya ditampung terlebih dahulu ya, mohon menunggu. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, kita masih buka sesi tanya jawab ya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Anissa Nuraini. Iya, boleh, dipersilakan. Ya, jadi untuk takdir ini setahu saya ya. Setahu saya takdir itu terserah Allah Boleh, gitu. dipersilakan. Iya, mau itu Allah menakdirkan seseorang itu baik, ya terserah Allah. Mau buruk, ya terserah Allah gitu ya. Mau ke si A, misal si A kena penyakit ini, ya terserah Allah gitu ya. Jadi kalau untuk tadi yang pemimpin yang tidak amanah, itu bisa jadi bukan takdir, karena ada sebab akibatnya. Sebabnya si pemimpin ini tidak amanah, maka akibatnya dia akan kena sesuatu yang buruk, tapi bukan takdir. Itu karena dianya yang tidak amanah. Bisa jadi itu azab ya, azab buat dia karena dia tidak amanah. Kan pemimpin itu harus amanah. Karena dia tidak amanah, maka dia kena azabnya. Nah, kalau takdir itu dari Allah ya, ketentuannya dari Allah. Kalau pemimpin yang tidak amanah, ya dari dia sendiri berarti. Dia sendiri yang menyebabkan dia kena sesuatu yang buruk, itu dia sendiri berarti. Ya, sebabnya karena dia tidak amanah. Coba kalau dia amanah gitu kan, mungkin tidak terkena sesuatu yang buruk. Kalaupun dia sudah amanah, terus dia kena sesuatu yang buruk, misal kena penyakit, itu baru takdir Allah. Ya, itu baru takdir Allah. Berusaha berobat gitu. Itu kalau pemimpinnya amanah. Kalau tidak amanah, mah itu azab ya, azab dari Allah. Setahu saya itu ya. Setahu saya itu azab dari Allah kalau pemimpinnya tidak amanah. Begitu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan ya. Oke, terima kasih.
Saya izin menjawab pertanyaan dari Aulia Putri Zahro, ya. Saya izin menjawab. Ini moderator ada nggak? Kepental. Dilanjut Oke, aja. langsung aja ya. Iya. Oke. Pertama, Allah itu menghargai sebuah usaha ya, menghargai ikhtiar, menghargai usaha. Nah, ini pendapat saya ya. Nah, terus orang yang tidak mau berobat, tidak mau berikhtiar, maka dia itu sudah mendahului Allah. Kenapa bisa disebut mendahului Allah ya? Karena kan kita nggak tahu Allah itu bakal menyembuhkan kita itu lewat berobat yang mana gitu, lewat usaha kita yang mana, apakah lewat dengan berobat dengan obat atau dengan terapi gitu kan ada ya yang sembuh lewat jalan terapi, ada yang lewat obat, ada juga gitu kan. Nah, kita kan nggak tahu gitu, kita itu bisa disembuhkan oleh Allah lewat jalan mana, itu kan kita nggak tahu. Jadi makanya kita harus berusaha itu. Nah, kalau dia tidak berusaha, hanya beranggapan bahwa Allah aja yang menyembuhkan tanpa harus melewati usaha gitu ya, tanpa harus berobat. Kan tadi pertama Allah itu menghargai ikhtiar, menghargai usaha. Gitu ya. Mungkin salahnya itu tadi si orang itu salahnya mendahului Allah gitu. Tadi ya sudah disebutkan kenapa bisa disebut mendahului Allah, karena dia merasa lebih tahu, oh dia bakal sembuh nih, bakal sembuh. Padahal kata Allah nggak sembuh ya. Itu sih bisa disebut mendahului Allah itu ya karena dia tidak berobat, tidak usaha gitu. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan lagi dari teman-teman yang lain, boleh silahkan. Ya, sama-sama. Kalau misalkan kurang paham, bisa ditanya ke yang lain aja ya, ke yang lebih ngerti, ke yang ngerti lah. Ya. Saya mah kurang mengerti gitu. Jadi jawabannya seadanya, setahu saya ya. Oke, sama-sama. Oke, apakah jawabannya sudah dijawab semua? Pertanyaannya sudah dijawab, mungkin Iya, begitu. pertanyaannya. Mohon maaf tadi kepental. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan. Atau dicukupkan sampai di sini? Baik, jika sudah dirasa cukup dan tidak ada yang ditanyakan lagi, langsung saja ya. Saya bacakan kesimpulannya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa takdir yaitu ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala menurut kehendak dan kebijaksanaannya, dan sudah ditetapkan sejak zaman azali. Takdir ini meliputi segala yang terjadi di alam khususnya terkait dengan
kadar atau ukuran, tempat maupun waktu. Hal ini menunjukkan bahwa takdir merupakan tanda kekuasaan Allah yang harus diyakini. Manusia diberi kewenangan untuk berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dicukupkan sampai di sini ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah berkenan hadir. Diharap untuk hadir pada PKM selanjutnya. Boleh di screenshot dulu untuk dokumentasi. Oke, yang bisa on cam dulu ya. Boleh untuk teman-teman yang bisa on cam, untuk on cam ya. Kalau tidak bisa tidak apa-apa. Langsung aja ya. Boleh langsung aja, Kak. 1, 2. Oke, udah. Ditutup aja. Terima kasih teman-teman yang sudah istiqomah mengikuti PKM. Baik, terima kasih buat teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di PKM selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.